Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garis Miring. Channel ini akan menceritakan sebuah kisah mistis, baik dari pengalaman pribadi ataupun dari pengalaman narasumber lain. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis dari pengalaman saya pribadi. Kisah ini dimulai dari saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya saat bekerja di sebuah toko komputer di Yogyakarta. Untuk nama dan alamatnya saya samarkan. Saat saya pertama kali datang ke sana, saya sangat kagum untuk sebuah bangunan yang sangat luar biasa besar. Karena untuk sebuah toko komputer itu sudah sangat besar, yaitu sekitar 173 meter persegi, dan sangat luar biasanya lagi, di tengah-tengah bangunan itu terdapat sebuah taman, dan lebih hebatnya lagi ada sebuah pohon beringin dan pohon asem di tengah-tengah bangunan toko komputer. Dan untuk di sana emang terbuka untuk anak-anak magang dan biasa anak-anak kuliah KKN di sana. Dan saat saya kerja di sana sekitar 1 bulan masih di sana, emang banyak anak PKL, anak magang di sana, dan bercerita untuk tentang pengalaman mistis di sana. Saya baru kerja 1 bulan langsung diceritain tentang cerita mistis, yaitu pengalaman saat pertama kali dia sekitar 2 bulan magang di sana. Jadi ada tempat mes di sana, tempat mes untuk tinggal tidur saat malam. Jadi saat malam hari sekitar jam 1 malam, karena banyak anak-anak magang, sekitar 8 orang itu tidur di atas tingkat di lantai 2 lebih tepatnya. Mereka ya melakukan aktivitas seperti biasa, kayak main game, bercanda gitulah. Tapi setelah jam 2 mereka tidur. Jam 3 itu ada satu anak yang kebangun. Ini cuman kayak melilir kalau untuk bahasa Jawanya. Dia ada melihat di antara anak-anak lainnya ada sesosok anak kecil berdiri di antara kawan-kawannya itu. Karena takut, dia hanya bisa tutup mata dan berdoa agar cepat pagi. Jadi karena takut banget, hanya bisa berdoa seperti itu. Dan setelah beberapa hari, dia bercerita kepada saya kalau bercerita tentang mistisnya itu, pengalaman mistisnya itu, tapi tidak bercerita kepada teman-temannya karena takutnya membuat mereka malah takut sendiri. Nah, selang beberapa hari, pas sekitar 3 bulan dia magang di sana, emang karena jangka waktu anak magang itu memang 3 bulan, itu hari terakhir dia tidur di sana dan magang di sana. Sekitar jam 12 malam dia terbangun lagi, karena itu kayak merasa sakit perutnya. Dia menuju kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu ada di harus melewati tamannya itu, karena kamar tidurnya ada di lantai 2, karena dia harus melewati tamannya itu. Nah, pas di tamannya itu dia melihat sosok kayak orang duduk di antara batu. Jadi di tamannya itu ada sebuah batu yang lumayan besar,
duduk di atas itu, dan teman anak magang itu berpikiran kalau itu temannya, ini cuman lewat gitu, lewat di taman itu. Jadi berpikir kalau itu cuman temannya, tapi pas dilihat di atas ternyata temannya itu pada tidur semua. Nah itu berpikir, ya sopo sing tak delok mau. Pas keesokan harinya, pas saat mau pelepasan anak magang, itu bercerita dulu sama saya kalau tadi malam melihat sosok itu. Selang beberapa hari, yang di sana cuma ada karyawannya yang berjumlah 5 orang, tapi beberapa bulan kemudian para karyawan itu mengundurkan diri, resign untuk alasan pribadi, seperti ada yang ikut kakaknya kerja, ada yang udah mau buka toko komputer sendiri. Kemudian anak-anak magang baru pun datang, yaitu dari daerah Jawa Timur sampai Jawa Barat. Banyak banget anak PKL, sekitar 30-an. Jadi satu toko itu nampung 30 anak magang. Nah pas sekitar siang jam 2-an itu ada 2 orang anak yang manggil saya untuk kayak minta tolong untuk melepas spare part komputer yang dia belum bisa gitu. Nah waktu itu saya masih di depan untuk jaga tokonya, dan lokasi tempatnya minta tolong itu di belakang, di ruangan paling belakang. Nah pas saya menuju ke sana, itu saya lihat ada 3 anak. Jadi yang 2 itu yang manggil saya, yang 1 itu anak tapi belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi kayak cuman sama-sama. Dan anehnya itu dari saya dan 2 anak yang manggil saya itu kayak cuek sama anak yang 1 itu. Jadi kayak nggak, kalau bahasa Jawanya orang gubris gitu, orang gubris. Dan setelah 2 menitan spare partnya berhasil lepas. Terus saya bergegas ke depan soalnya ada kerjaan. Nah pas selang beberapa menit, yang 2 anak itu maju. Terus saya tanya, siapa sing neng jedakmu kok ketoknya kurang ngerti. Nah pas dia menjawab, loh aku ora karo sapa-sapa sampe cah loro. Nah terus aku berpikir, ya sapa yang tak delok mau. Cuma saya batin soalnya saya takutnya malah buat takut mereka. Kemudian selang beberapa bulan, anak-anak magang itu habis atau udah selesai magangnya, terus karyawannya tinggal 2 orang. Walaupun sebelumnya saya pulang, jadi emang tempat kerja dan rumah itu emang sekitar 6 kilo dari jaraknya. Terus waktu itu masih banyak pegawainya, emang sering pulang ke rumah. Tapi pas waktu cuman sisa tinggal 2 pegawai, itu memang diharuskan untuk tinggal di sana atau jaga malam misalnya. Nah pas waktu itu, waktu mau masuk kayak masukkan motor ke garasi, itu memang di garasi atau lebih namanya gudang komputer itu kan sambil dibuat garasi motor. Dan itu di depan garasi kan emang ada pohon jambu yang besar banget, dan banyak warga yang bilang kalau itu emang angker. Banyak yang udah pernah
lihat penampakan di daerah situ. Nah pas proses aku masukin motor itu kayak ada suara kayak perempuan tertawa gitu. Karena aku panik, langsung aku masukin, langsung aku tutup tokonya. Buru-buru aku tutup, terus saya langsung masuk, langsung tidur. Itu pengalaman yang agak menakutkan sebenarnya. Baru kerja berapa bulan udah dikasih suara kayak gitu. Terus selang berapa bulan emang jadwal waktu itu 1 minggu itu ke pulang kayak nginep di sana. Terus waktu hari minggunya itu pulang. Jadi pulangnya aku subuh. Nah pas subuh itu ternyata pas waktu pulang motorku mogok. Mogoknya di depan, di sebelah pohon jambunya itu tadi. Nah sekitar setengah jam itu baru bisa nyala lagi. Soalnya kan memang motor tua jadi harus dipanasin dulu sebelum bisa jalan. Nah pas waktu udah mau jalan itu kayak ngerasain ada sosok, nggak sosok sih, kayak ada yang naik gitu di belakang jok saya. Terus emang nggak kayak aku cuekin lah, soalnya emang takut. Emang jarak dari toko ke jalan